Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 376, Tahu Masih Lembut. Chen Luoguang. Melihat reaksi pelanggan di sekitarnya, Huang Xiaolong menduga bahwa status Chen Luoguang ini tidak rendah. Keluarga Chen. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benak Huang Xiaolong. Chen Luoguang ini kemungkinan besar adalah murid keluarga Chen yang sama. Keluarga Chen, salah satu keluarga super kekaisaran Buddha terberkati, sejajar dengan keluarga Yao dan Xie di kekaisaran Duanren. Tahun itu, saat Huang Xiaolong berada di sini dalam rangka mencari Gunung Sumi yang suci, selama pembaptisan altar Buddha yang terberkati dengan energi Buddhisme, dia bertemu dengan seorang murid keluarga Chen, Chen Dingyuan. Pada saat itu, Chen Dingyuan merasa iri karena Huang Xiaolong dipilih oleh altar Buddha terberkati dan diam-diam menembakkan jarum beracun ke Huang Xiaolong dalam kegelapan, tetapi gagal. Kemudian, setelah Huang Xiaolong menemukan Gunung Sumi yang saleh, ia mengunjungi istana Chen dan membunuh Chen Dingyuan sebelum meninggalkan kekaisaran Buddha terberkati. Siapa Chen Dingyuan bagimu? Huang Xiaolong menatap Chen Luoguang, bertanya entah dari mana. Chen Luoguang tertegun sejenak, dia tidak menyangka pemuda itu akan menanyakan pertanyaan ini. Chen Dingyuan adalah adik laki-lakiku. Chen Luoguang menambahkan, karena kamu mengenal adik laki-lakiku, demi memberinya muka, aku akan memberimu kesempatan. Dilihat dari sikapnya, tampaknya dia mengira Huang Xiaolong dan Chen Dingyuan adalah rekan saudaranya. Huang Xiaolong tersenyum tipis mendengar itu, kesempatan apa? Chen Luoguang berkata, yang paling kubenci adalah orang lain yang berpura-pura keren di hadapanku. Di matanya, tujuan Huang Xiaolong membawa dua penjaga raksasa seperti itu keluar bersamanya hanyalah untuk pamer. Melihat orang lain pamer di hadapannya hanya merusak suasana hatinya yang baik. Dia dengan bangga menunjuk salah satu penjaga di belakangnya sambil berkata, selama dua penjaga di belakangmu dapat menerima satu serangan dari penjagaku, aku akan membiarkanmu pergi. Huang Xiaolong mengangkat bahu acuh tak acuh, bagaimana jika pengawalku menerima satu telapak tangan pengawalmu tanpa terluka? Chen Luoguang tak dapat menahan diri untuk tidak menyeringai mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, dia menoleh ke belakang ke arah pengawalnya, anak ini baru saja berkata bahwa dua pengawal tahu lembutnya dapat dengan mudah menahan seranganmu. Para penjaga di sekitar Chen Luoguang terkekeh sinis. Penjaga yang dipilih Chen Luoguang sebelumnya melangkah keluar dari kelompok itu, menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi angkuh. Gelombang energi tiba-tiba meletus dari tubuhnya, menyelimuti restoran itu, membuat kerumunan pelanggan khawatir. Aura yang sangat mengerikan, seorang ahli Xiantian Ordo ke-10. Di dalam restoran, seorang ahli Xiantian tingkat tinggi berseru keras. Ahli Xiantian Ordo ke-10. Yang lainnya tercengang oleh wahyu ini. Si gendut yang berniat membeli dua boneka raksasa Huang Xiaolong begitu terkejut sehingga dia buru-buru menjauh dari Huang Xiaolong, mencari tempat aman di pinggir kalau-kalau bencana menimpa ikan di kolam yang sama, yang membuat Chen Luoguang marah. Mendengarkan seruan terkejut yang datang dari segala penjuru, ego Chen Luoguang membumbung tinggi. Dalam perjalanan ke kota Buddha terberkati ini bersama para tetua keluarga, mereka telah menempatkan 6 ahli alam Xiantian tingkat tinggi di sisinya sebagai pengawal, di antaranya ada 2 ahli Xiantian Ordo ke-10. Apa yang diwakili oleh seorang ahli Xiantian Ordo ke-10, dia dan semua orang yang hadir sangat menyadarinya. Chen Luoguang berkata, benar sekali, ahli Xiantian Ordo ke-10, terlebih lagi, dia adalah Xiantian Ordo ke-10 di tengah. Menanggapi reaksi kagum orang banyak. Ordo ke-10 Xiantian pertengahan. Gelombang desahan menggembirakan lainnya terdengar. Chen Luoguang menatap Huang Xiaolong, bagaimana? Apakah kau masih berpikir bahwa dua pengawal tahu lembutmu dapat mengalahkan pengawalku dengan satu telapak tangan? Aku sudah mengatakan sejak awal, orang yang kuat sejak lahir tidak berarti apa-apa. Huang Xiaolong terlalu malas untuk repot-repot dengan omong kosong seperti itu, dia memberi isyarat kepada salah satu boneka raksasa dengan tatapannya. Boneka raksasa itu melangkah maju untuk menghadapi pengawal Chen Luoguang. Melihat ini, Chen Luoguang mencibir, nak, aku sarankan kau biarkan kedua pengawalmu menyerang bersama, kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal di kemudian hari. Boneka raksasa itu berdiri di depan pengawal Chen Luoguang, namun pengawal Chen Luoguang berdiri dengan merendahkan sambil memeluk lengannya, baiklah, aku akan membiarkanmu melakukan gerakan pertama. Begitu suaranya berakhir, boneka raksasa itu mengangkat tangannya dan menghantam kepala penjaga itu. Penjaga Chen Luoguang tampak tercengang, berdiri di sana tanpa menghindar. Serangan boneka raksasa itu berhasil disambar petir. Dalam sekejap mata, teriakan tragis terdengar di udara. Kerumunan orang menarik napas dalam-dalam melihat pemandangan di depan mereka, pengawal Xiantian Ordo ke-10 Chen Luoguang terbanting ke tanah hanya dengan satu telapak tangan. Dari leher ke bawah, tubuh pengawal itu tertancap ke tanah. Adapun kepala penjaga itu, meledak karena benturan, darah, tulang dan materi abu-abu berceceran di udara, menodai wajah Chen Luoguang.
Hanya dengan satu telapak tangan saja, dapat membunuh seorang Xiantian tingkat ke-10. Mata orang banyak hampir terbelalak melihat boneka raksasa itu. Hal-hal memang terjadi seperti yang diprediksi Chen Luoguang, mati dengan satu telapak tangan. Namun, posisi antara kedua belah pihak bergeser. Keheningan yang pekat memenuhi restoran itu, sampai-sampai suara tetesan air terdengar lebih keras daripada detak jantung seseorang. Mata penuh ketakutan dan pemujaan menatap boneka raksasa itu. Mampu membunuh seorang ahli setengah Sein tingkat Xiantian tingkat menengah hanya dengan satu tamparan. Hanya ahli setengah Sein, eksistensi yang paling dekat dengan alam Sein yang disegani memiliki kemampuan itu. Tentu saja, tidak ada yang berani membayangkan bahwa boneka raksasa itu memiliki kekuatan Sein Realm. Di seluruh kekaisaran Buddha yang terberkati, jumlah ahli Sein Realm dapat dihitung dengan satu tangan. Meski begitu, ahli setengah Sein merupakan kekuatan pencegah yang kuat. Pada titik ini, setetes darah mengalir dari wajah Chen Luoguang, melewati kelopak matanya, hingga ke sudut mulutnya. Mengangkat tangan untuk menyeka cairan hangat itu, menatap tangannya, selain darah merah, ada beberapa benda abu-abu lengket yang menempel di jarinya, Chen Luoguang merasa mual. Melihat benda putih keriput dan lengket itu, Chen Luoguang awalnya tidak bereaksi, sedetik kemudian benda itu mengenai otaknya. Ah! Wajah Chen Luoguang memucat saat dia melompat mundur, berteriak sekeras-kerasnya seolah-olah seseorang memukul pantatnya dengan palu baja. Saat dia melompat menjauh, Chen Luoguang dengan panik menyeka wajahnya, dengan sekali usapan, serpihan benda putih lengket yang sama mengotori tangannya, membuatnya berteriak berulang-ulang. Dia sangat teliti dalam hal kebersihan pribadi. Sejak kecil hingga sekarang, dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Melihat Chen Luoguang melompat-lompat sambil menjerit seperti wanita, Huang Xiaolong mencibir dan bangkit berdiri. Zhao Su dan Zhang Fu mengikutinya. Huang Xiaolong berjalan mendekati Chen Luoguang. Chen Luoguang masih berteriak. Ketika dia melihat Huang Xiaolong mendekat, dia berhenti melompat dan mulai mundur dengan panik. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Berpenampilan seperti gadis kecil yang ketakutan dan bukan bangsawan muda yang ramah. Apakah penjagaku masih tahu lunak? Tanya Huang Xiaolong, ekspresinya datar. Tidak, dia bukan. Chen Luoguang melambaikan tangannya dengan panik. Salah satu pengawal alam Xiantian Chen Luoguang melangkah di antara Chen Luoguang dan Huang Xiaolong, melindungi Chen Luoguang dan berkata, "Saudaraku, tuan muda kita adalah penerus keluarga Chen. Kali ini kita datang ke kota Buddha terberkati bersama Patriark dan dua tetua agung. Patriark dan kedua tetua agung adalah ahli alam Sein, saat ini mereka adalah tamu di istana Pangeran Taigan. Bagaimana kalau kita akhiri masalah ini sekarang?" Kata-kata penjaga itu terdengar sopan, tetapi ancaman yang tersirat terhadap Huang Xiaolong sangat jelas. Singkatnya, jika sesuatu terjadi pada tuan muda mereka, patriark mereka, dan dua tetua agung berada di kota Buddha terberkati ini, Huang Xiaolong tidak akan bisa melarikan diri. Huang Xiaolong mencibir dingin mendengar ancaman penjaga itu. Salah satu boneka raksasa melangkah maju dengan lebar, satu telapak tangan menghantam dada penjaga. Terlalu cepat baginya untuk bertahan dan tubuh penjaga itu terlempar keluar. Ketika penjaga itu jatuh ke jalan di luar, dadanya hancur dan tidak bernapas lagi. Wajah Chen Luoguang semakin pucat saat menyaksikan ini, dia tergagap, "Kakak, demi adikku, jangan bunuh aku." Mendengar pihak lain menyinggung Chen Dingyuan, Huang Xiaolong mencibir, Chen Luoguang ini benar-benar mengira bahwa dia berteman dengan Chen Dingyuan itu.